kakek nenek kita dulu, dia tidak pernah berpikir untuk dirinya. Justru kita tunggu gubernur mana lagi yang bisa kerja seperti KDM. Saya rasa Prabowo, para menteri terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Merinding teman-teman. Kang Deddy bicara soal para pejabat yang mana, mohon maaf, ya rela ngerusak alam demi perutnya, demi anggaran-anggaran agar dirinya kaya, agar dirinya terus ya meraup kekayaan dari alam ini sampai rusak. Luar biasa ya. Tolong Pak, tolonglah para pejabat ya. Ya, alam rusak oleh Anda yang enggak bertanggung jawab. Tolong ubah sikap itu Pak. Bukan cuma itu aja teman-teman, warga bicara Kang Deddy. Saya mah bangga sama KDM, banyak bekerja tapi banyak juga menggunakan uang pribadinya. Ini kan luar biasa. Susah loh cari pemimpin sekarang, bekerja membantu warganya pakai uang pribadi. Yang ada pemimpin sekarang itu bekerja justru memakai uang rakyat, bahkan untuk kepentingan pribadinya. Beda dengan KDM. Setuju nggak warga Jawa Barat? Yang setuju komen, yang nggak setuju komen juga. Tapi Kapan bangsa ini, kita ini sebagai pemimpin berpikir buat anak cucu kita? Kita ini berpikir hari ini kalau ada yang bisa kita ambil, kita eksploitasi, kita habiskan tahun ini untuk memenuhi anggaran kita. Dan setelah masuk anggaran, kita habiskan untuk apa? Operasional gubernur, perjalanan dinas para kepala OPD, terus muter. Pendidikan tertinggal. Siapa yang tertinggal dalam pendidikan hari ini? Anak-anak orang menengah ke bawah. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan di sekolah mahal. Satu-satunya harapan sekolah negeri. Makanya guru, apa problem Jawa Barat, problem Purwakarta hari ini? Guru. Kenapa? Dicek, tidak ada pengangkatan guru baru. Guru-guru yang ada mengandalkan sumber daya yang ada asal ayah. Ditambah lagi gurunya punya mentalnya lemah. Sieun ke orang tua muridna lamun tegas dikriminalisasi. Jadilah anak-anak sekolah mengisi jalanan dengan celurit. Jadilah anak-anak sekolah setiap hari membuli temannya dengan menggunakan media sosial. Jadilah anak-anak sekolah yang tidak punya santun pada gurunya dan nyaris tidak punya visi untuk ke depan. Caranya bagaimana? Jadilah pemimpin yang berani melakukan perubahan meski pahit harus dialami. Maka lagu tadi itu selalu membuat saya menangis. Kenapa? Pada saat kita terbiasa dengan sebuah keadaan, itu tidak boleh berubah pendopoknya, tidak boleh berubah alun-alunnya, tidak boleh berubah cara berbirokrasinya, tidak boleh berubah cara berpikirnya, semua tidak boleh berubah. Mohon maaf, saya memulai waktu itu jadi bupati dengan menggunakan ikat tanpa, masih mending pakai seragam. Ketika jadi bupati, saya sudah tidak punya seragam lagi. Ketika jadi gubernur, jangankan pakai seragam, anggaran seragam pun saya tidak punya. Untuk apa? Karena pemimpin bukan untuk menyeragamkan, tapi memimpin untuk melakukan perubahan agar orang mau keluar dari model-model keseragaman. Kenapa? Kalau modelnya semua seragam, tidak akan pernah maju. Kita besar bangsa ini karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Urang laut geus manunggal jeung lautna, urang daerah pesawahan geus manunggal jeung pasal kulantaran manunggal mi Gusti ka Gusti Allah, tapi ngajaga jeung ngariksa daerah tempat dilahirkeunana. Lemur matuh dayeuh maneh Banyar Karang pamidangan. Kumaha cerikna urang gunung lamun gunungna ditugaran? Kumaha cerikna urang laut lamun lautna diangkutan mikroorganismana, ekosistemna dirusak, dibaba, diala pasirna ruksa. Kumaha cerikna
Patani lamun taneuhna geus didoser sabab naon? Diri jeung taneuhna, diri jeung anginna, diri jeung panan poekna, diri jeung lemahna ngahiji jadi manunggal engke bakal jadi energi. Eta energi ceuk ilmu pembangunan multiplier efek ekonomi. Jadi dinu paningal simkuring, pangdeunge simkuring, pangraksa simkuring, pamimpin nu sajati lain pamimpin nu eksploitasi, tapi pamimpin nu bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Naon hartina? Pamimpin nu mancala putra, mancala putri. Naon hartina eta pamimpin? Pamimpin nu manunggal, kulantaran geus manunggal eta pamimpin bisa nyajahterakeun wargana, teu kudu ngaruksak alamna, prinsip dasar. Jadi sanajan jadi pamimpin hebat, tapi lamun pendapatan tinu gunung batu. Pamimpin hebat pendapatan tinu ngala pasir. Pamimpin hebat pendapatan tinu ngagali taneuh. Lain pamimpin hebat atuh nu kitu. Budak leutik ge bisaeun. Optimalisasi. Nah, di mana contohna? Geningan urang Bali terhiteu karana Kabupaten Bandung 10 triliun setahun. Eueuh tangkal nu dituar, eueuh sawah nu disaeur. Jogja dugi ka ayeuna jadi pangdeg-degan sarerea. Henteu kudu nugar gunung, teu kudu ngarug sagara, arah leutik ka Jogja. Naon ku kituna? Jadi prinsip dasar kepemimpinan, prinsip dasar pembangunan kudu balik kanu ideologi pembangunan. Ideologi pembangunan urang teh Pancasila. Ideologi pembangunan urang teh ketuhanan dugi ka keadilan. Hari Pancasila ketuhanan tepi ka keadilan teh naon? Manusia Indonesia seutuhna. Sangkan paraning dumadi manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya itu. Jadi dinu kerangka berpikir simkuring teu aya pemisahan antara bertuhan, berpolitik, bermasyarakat dan beralam. Tidak ada pemisahan. Satu kesatuan. Jadi bagi saya orang yang bertuhan itu adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan alamnya. Orang yang bertuhan adalah orang yang mampu membangun nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Orang yang bertuhan, orang yang menegakkan nilai-nilai rasa sebagai basic rujukan. Itulah orang bertuhan, sehingga Tuhannya bukan Tuhan simbolistik tapi Tuhan substantif. Bukan Tuhan seremoni, tapi Tuhannya Tuhan substantif yang berbasis keadilan. Itulah negara yang tidak sekuler. Tapi kalau negara atau perilaku politik membedakan antara ketuhanan dengan politik, ketuhanan dengan kemanusiaan, ketuhanan dengan keadilan, dunia dan akhirat dipisah, menurut saya justru itu sekulerisme. Ini cara. Untuk apa? Membangun spirit, membangkitkan spirit seluruh warga. Jadi pemimpin kalau hanya bicara pendapatan daerah, kalau jadi pemimpin hanya bicara pengeluaran daerah, jadi pemimpin hanya diomongin WTP, pemeriksaan BPK, bukan pemimpin, itu mah namanya birokrat. Tapi jadi pemimpin bicara bagaimana mengatur ritme, melakukan perubahan perilaku warganya. Karena melakukan perubahan perilaku warganya, maka kita akan berhadapan dengan arus besar perlawanan. Jangan pernah takut dengan perlawanan. Jangan engkau membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Kenapa? Pemimpin itu adalah perubah, tokoh pembaharu. Karena tokoh pembaharu maka dia harus merubah cara berpikir publik yang salah. Pemimpin di era digital, di era pemikiran yang demokratis dipilih oleh rakyat, jangan pernah takut untuk tidak populer, jangan pernah takut tidak punya elektoral, jangan pernah takut. Kenapa? Kita memimpin bukan untuk mendapat elektoral, bukan untuk populer. Kita memimpin untuk melakukan perubahan meski tidak populer. Makanya mulai dari sederhana. Bagaimana mau 2045 Indonesia emas? Rakyatnya cara buang sampah aja belum bisa. Perilaku budaya ini. Bagaimana menuju Indonesia emas? Anak kecil umur 3 tahun pakai HP.
Bagaimana menuju Indonesia emas? Anak kecil umur 9 tahun pakai motor. Kenapa saya sedih lebat itu? Anak kita yang sejak kecil sudah kemeranjingan HP, otaknya akan menyempit. Anak-anak kita yang sejak kecil sudah pakai motor, jalan-jalan kaki, fisiknya akan lemah. Anak-anak kita yang tidak minum air putih dan tidak minum teh dalam setiap hari, minum minuman kemasan, kemudian makanannya adalah makanan instan, dia akan menjadi orang yang lemah secara fisik dan kesehatan. Dia mudah diterjang oleh virus, oleh bakteri, yang penyakit itu bisa jadi penyakit ada dan penyakit diadakan. Kita masuk alam yang disebut dengan alam global, alam perubahan, alam geografi dunia. Kenapa? Kita bersaing bukan sesama tetangga, kita bersaing bukan sesama kabupaten, kita bersaing dengan bangsa lain. Dan kita ditakdirkan oleh Allah tinggal di sebuah daerah subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapih alamnya, bukan manusianya. Kenapa? Di negara yang kaya raya seperti kita, orang lain pasti membuat kita tidak berdaya. Untuk apa? Mudah dihegemoni, mudah dikooptasi. Untuk apa? Karena dia berkepentingan untuk mengendalikan siklus kekayaan yang kita miliki. Makanya negara yang kaya raya jarang sekali yang maju. Untuk itu di mana dirubahnya? Saya saklek pada apa? Pada anak-anak, pada generasi. Kita jangan berpikir kita lagi umur kita berapa. Batasan kita paling jauh tuh 25 tahun ke depan. Tapi 25 tahun ke depan Jawa Barat mau apa? Purwakarta mau apa? Harus dipikirkan siapa yang mengisi legislatifnya, siapa yang mengisi eksekutifnya, siapa manajer di industrinya, kekayaan alam yang masih tersedia berapa, apa aset yang dimiliki, apa kompetisi yang akan kita buat ke depan, bersaing dengan Filipina, Vietnam, negara-negara lain. Dan saya katakan, hari ini saya belajar dari Iran, tidak ada jalan lain membangun sebuah bangsa yang kokoh kecuali kembali pada pikiran ideologi. Cuman pikiran ideologinya bukan pikiran ideologi yang ketinggian, kaluhur teu sirungan, kahanap teu akaran. Ideologi saha? Ideologi nini urang we atuh. Urang nyarita ngomong paranjang Pancasila melakalapa ge henteu. Coba kakek nenek kita dulu, dia tidak pernah berpikir untuk dirinya. Usia 70 tahun nanam kelapa. Kapan bangsa ini, kita ini sebagai pemimpin berpikir buat anak cucu kita? Kita ini berpikir hari ini kalau ada yang bisa kita ambil, kita eksploitasi, kita habiskan tahun ini untuk memenuhi anggaran kita. Dan setelah masuk anggaran, kita habiskan untuk apa? Operasional gubernur, perjalanan dinas para kepala OPD, terus muter. Pendidikan tertinggal. Siapa yang tertinggal dalam pendidikan hari ini? Anak-anak orang menengah ke bawah. Kenapa? Dia tidak punya kesempatan di sekolah mahal. Satu-satunya harapan sekolah negeri. Makanya guru, apa problem Jawa Barat, problem Purwakarta hari ini? Guru. Kenapa? Dicek, tidak ada pengangkatan guru baru. Guru-guru yang ada mengandalkan sumber daya yang ada asal ayah. Ditambah lagi gurunya punya mentalnya lemah, sieun ku orang tua muridna lamun tegas dikriminalisasi. Jadilah anak-anak sekolah mengisi jalanan dengan celurit. Jadilah anak-anak sekolah setiap hari membuli temannya dengan menggunakan media sosial. Jadilah anak-anak sekolah yang tidak punya santun pada gurunya dan nyaris tidak punya visi untuk ke depan. Caranya bagaimana? Jadilah pemimpin yang berani melakukan perubahan meski pahit harus dialami. Maka lagu tadi itu selalu membuat saya menangis. Kenapa? Pada saat kita terbiasa dengan sebuah keadaan, itu tidak boleh berubah pendopoknya,
Tidak boleh berubah alun-alunnya, tidak boleh berubah cara berbirokrasinya, tidak boleh berubah cara berpikirnya, semua tidak boleh berubah. Mohon maaf, saya memulai waktu itu jadi bupati dengan menggunakan ikat tanpa, masih mending pakai seragam. Ketika jadi bupati, saya sudah tidak punya seragam lagi. Ketika jadi gubernur, jangankan pakai seragam, anggaran seragam pun saya tidak punya. Untuk apa? Karena pemimpin bukan untuk menyeragamkan, tapi memimpin untuk melakukan perubahan agar orang mau keluar dari model-model keseragaman. Kenapa? Kalau modelnya semua seragam, tidak akan pernah maju. Kita besar bangsa ini karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Untuk itu, ini yang saya, sehingga sarangenge ngitungan, coba bolehlah itu. Dan saya katakan, kalau dari perjalanan saya dalam karir, yang terberat itu bukan jadi gubernur, yang terberat itu adalah jadi wakil bupati dan jadi bupati. Itu yang terberat dalam hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy sampaikan dengan tegas ya di depan para menteri, para pejabat, ya, kalian jangan seenaknya ya mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Kalian enak ya, hutan ditebang ya, gundul, tapi apa, uangnya kemanain, uangnya buat apa ya? Negara hancur oleh kalian para pejabat yang mana sering ya mengeksploitasi alam. Teman-teman, ini teguran keras ya dari Kang Deddy yang mengingatkan kepada kita pentingnya ya menjaga alam, ya, pentingnya kita merawat alam, khususnya kebijakan para pejabat itu sangat berpengaruh bagi kita teman-teman ya, bagi alam. Ketika kebijakannya, mohon maaf, bobrok, ya alam pun rusak, alam pun ya dibabat habis-habisan untuk meraup keuntungan yang sangat besar gitu ya. Ini nih yang harus ini yang harus kita ubah nih ya para pejabat ini. Ya semoga Kang Deddy Mulyadi selalu terus diberikan ya panjang umur ya, berkah, selamat ya teman-teman. Semoga lahirlah pemimpin-pemimpin lain seperti Kang Deddy Mulyadi. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.